Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasuzarani Putri, nomor absen 23 dari 12 IPA 5. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang teori evolusi. Yang pertama yaitu ada teori evolusi Charles Darwin. Charles Robert Darwin adalah seorang naturalis dan ahli geologi dari Inggris. Darwin memperkenalkan teori ilmiah yang menyatakan pola percabangan evolusi dihasilkan dari sebuah proses yang ia disebut seleksi alam. Darwin juga menerbitkan teori evolusi dengan bukti kuat dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1859 yang berjudul On the Origin of Species, mengatasi penolakan ilmiah dari konsep awal transmutasi spesies. Teori Darwin disusun atas dasar fakta-fakta yang ia amati pada pengembaraannya keliling dunia. Teori Darwin juga dipengaruhi oleh dua buku, yaitu buku Principle of Geology karangan Charles Lyell. Buku tersebut menguraikan bahwa perubahan geologis bersifat gradual. Apa sih gradual? Perlahan-lahan tapi pasti, konsisten dan terus-menerus. Yang kedua, buku Malthus. Buku Malthus tentang populasi penduduk dunia yang bertambah menurut deret ukur, sementara jumlah makanan bertambah menurut deret hitung. Oleh karena itu, ada kecenderungan perebutan sumber daya melalui perjuangan untuk hidup. Struggle for existence. Teori Darwin dalam evolusi. Yang pertama, Darwin menyatakan makhluk hidup yang ada sekarang berasal dari makhluk hidup di masa silam dengan mengalami perubahan secara perlahan-lahan. Yang kedua, menurut Darwin, proses perubahan makhluk hidup di masa silam sederhana menjadi makhluk hidup masa sekarang yang lebih sempurna, berlangsung secara bertahap dan dalam kurun waktu yang sangat lama. Yang ketiga, menurut Darwin itu setiap makhluk hidup harus berjuang untuk melangsungkan kehidupannya. Ini disebut dengan teori seleksi alam. Yang kedua itu ada teori evolusi dari August Weismann. August Weismann adalah seorang ahli biologi evolusi berkebangsaan Jerman loh. Ernst Mayr menempatkan sebagai ahli teori evolusi terpenting kedua abad ke-19 setelah Charles Darwin. Weismann juga menjadi direktur Zoological Institute dan profesor pertama zoologi di Universitas Freiburg. Kontribusi utamanya adalah teori plasma nutfah, yang menurut teori ini, pewarisan pada organisme multiseluler hanya terjadi melalui sel nutfah, seperti sel telur dan sel sperma. Sel-sel lainnya pada tubuh atau yang disebut sel somatik tidak berfungsi sebagai agen pewaris. Akibatnya adalah sel nutfah yang menghasilkan sel somatik tidak dipengaruhi oleh kemampuan baru apapun yang sel somatik dapatkan selama hidupnya. Informasi genetik tidak dapat diwariskan melalui plasma somatik ke plasma nutfah ataupun dari generasi ke generasi. Ini disebut Sauer-Weismann. Gagasan mengenai Sauer-Weismann ini berperan penting banget dalam sintesis evolusi modern. Menurut Weismann, proses mutasi acak yang terjadi pada gamet merupakan satu-satunya sumber perubahan pada makhluk hidup yang diseleksi oleh alam. Gagasan Weismann ini muncul sebelum karya Gregor Mendel ditemukan kembali. Yang terakhir ada kesimpulan dari teori Charles Darwin dan August Weismann, yaitu Weismann tidak menentang pandangan Darwin mengenai teori seleksi alam, tetapi lebih menjelaskan pandangan Darwin mengenai seleksi alam. Weismann berpendapat bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Evolusi menyangkut bagaimana pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin, artinya evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.